Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ananda Dewi selaku perwakilan dari kelompok 1, di mana pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan materi mengenai memahami strategi. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk pada materi kita yang pertama mengenai bagaimana sih konsep strategi. Nah, dari yang kita ketahui ya, strategi itu kan merupakan rencana-rencana apa sih yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan atau bahkan itu organisasi untuk menentukan tujuan apa sih yang akan mereka tetapkan. Nah, ketika sebuah perusahaan atau bahkan organisasi itu telah berdiri, pasti mereka akan memiliki strategi-strategi yang berbeda di dalamnya. Nah, strategi tersebut dapat dilihat dari segi faktor penentu keberhasilannya, kemudian dari segi keterampilannya, kemudian dari segi perspektifnya, bahkan dari segi keterampilannya, atau bahkan itu perilakunya. Nah, jadi dengan adanya strategi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan bisa menentukan ya bagaimana supaya tujuan-tujuan yang telah mereka tetapkan tadi bisa tercapai atau tidaknya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana strategi, kemudian bagaimana pentingnya strategi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, sekarang kita ingin mengetahui bagaimana sih tujuan-tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Nah, tujuan yang pertama itu adalah bagaimana cara perusahaan untuk bisa mencapai sebuah profitabilitas atau laba. Nah, untuk mencapai sebuah profitabilitas atau laba ini merupakan tujuan yang sangat penting dan merupakan tujuan yang paling utama bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, kenapa disebut penting? Ya, karena penentu atau faktor penentu dari laba atau profitabilitas ini merupakan syarat terpenting agar bisa perusahaan tersebut berdiri dengan lama. Nah, ketika perusahaan tadi tidak menentukan sebuah profitabilitas atau laba, ya, maka saja perusahaan tersebut bisa berhenti di tengah jalan atau tidak dapat beroperasi dengan lama. Jadi dengan adanya profitabilitas atau laba ini merupakan tujuan utama ketika strategi tadi hendak ditetapkan. Nah, kemudian yang kedua, memaksimalkan nilai pemegang saham. Nah, di dalam tujuan ini, pemegang saham itu pasti akan selalu berharap bagaimana cara mereka supaya nilai saham tadi meningkat dari tahun ke tahunnya. Nah, meningkatnya ini bisa kita lihat dari segi peningkatan harga atau bahkan itu dari segi dividen yang akan diterima. Nah, misalkan saja dalam dunia bisnis ya. Di dalam dunia bisnis itu kan nilai saham perusahaan pasti tidak akan selalu mengalami peningkatan. Nah, ada kalanya bahwa perusahaan itu akan mengalami penurunan dari segi nilai pemegang saham. Nah, ketika terjadi peristiwa tersebut, maka apa yang harus dilakukan perusahaan, ya kan? Nah, mungkin langkah yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan tadi ialah melakukan investasi kepada proyek-proyek, ya, proyek-proyek yang mungkin bisa memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya dengan melakukan bisnis properti. Nah, tadi kita sudah mengetahui tujuan utamanya tadi ada profitabilitas dan yang kedua itu memaksimalkan nilai pemegang saham. Nah, yang ketiga, tujuan yang ketiga itu ada resiko, ya. Nah, ketika sebuah perusahaan atau organisasi tadi telah menetapkan strategi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, ya, pasti akan ada resiko-resiko yang akan terjadi ke depannya. Nah, sebelum resiko tadi terjadi, tentu perusahaan memiliki strategi atau antisipasi bagaimana caranya resiko tersebut tidak terjadi. Nah, ketika misalnya resiko tadi terjadi, pasti akan ada solusi yang akan dilakukan sebuah
perusahaan. Nah, biasanya tingkat pengambilan risiko ini bervariasi dan tergantung dari manajemen dari jenis-jenis manajemen di dalam sebuah perusahaan itu. Nah, kemudian yang keempat ada pendekatan banyak stakeholder ya. Nah, stakeholder ini kan biasa kita kenal sebagai pihak-pihak ya, pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di dalam organisasi ada 3 jenis pasar yang akan terlibat di dalamnya. Nah, apa saja? Yang pertama ada pasar modal. Nah, pasar modal ini contohnya seperti para pemegang saham publik. Nah, kemudian yang kedua ada pasar produk. Nah, pasar produk ini contohnya seperti konsumen. Dan yang terakhir ada pasar faktor, di mana contohnya ini seperti para pemasok dan juga para pegawai perusahaan. Baik, mungkin materi ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini Kiki Purwati akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ananda Dewi Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses untuk mengevaluasi keunggulan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada di lingkungan perusahaan. Selanjutnya itu ada 2 tingkatan strategi. Yang pertama, strategi tingkat korporat dan yang kedua, strategi unit bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi tingkat korporat. Strategi tingkat korporat itu lebih menjurus kepada di mana perusahaan bersaing daripada bagaimana perusahaan bersaing dalam industri tersebut. Nah, artinya di sini perusahaan lebih mengutamakan di mana dia akan bersaing, bukan bagaimana cara perusahaan tersebut itu bersaing dalam dunia industri. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa eh, strategi tingkat korporat ini lebih mengutamakan di mana berarti di mana itu artinya letak atau tempat dia akan bersaing itu di mana. Selanjutnya tentang tingkatan strategi korporat yang akan dijelaskan oleh Nurul Azlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Azlina akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tingkatan strategi korporat. Tingkatan strategi korporat ini ada terbagi dalam 3 macam kategori. Yang pertama yaitu perusahaan dengan industri tunggal, yang kedua yaitu perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan, dan yang ketiga yaitu perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan. Baiklah, untuk yang poin pertama yaitu perusahaan dengan industri tunggal. Perusahaan dengan industri tunggal ini yaitu perusahaan ini beroperasi dalam satu lini bisnis. Maksudnya perusahaan berkomitmen total terhadap satu industri, di mana perusahaan dengan industri tunggal ini menggunakan kompetensi intinya untuk mencapai pertumbuhan dalam bidang industri. Contohnya yaitu ExxonMobil yang bergerak dalam bidang industri minyak bumi. Yang kedua yaitu perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan. Perusahaan ini beroperasi dalam bisnis yang tidak saling berhubungan antara satu sama lain. Hubungan antara unit-unit bisnis satu dengan yang lainnya itu hanya bersifat murni finansial. Itu mengacu pada sinergi operasi lintas bisnis yang didasarkan pada kompetensi inti dan didasarkan juga kepada pembagian sumber daya yang umum. Contohnya yaitu Textron yang berfungsi seperti perusahaan induk yang memberikan pinjaman uang kepada unit bisnis dengan harapan atau tujuan mendapat pengembalian keuangan yang tinggi.
Dan yang ketiga yaitu perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan, di mana perusahaan ini beroperasi dengan sejumlah industri dan bisnisnya berhubungan antara satu sama lainnya melalui sinergi operasi. Sinergi operasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kemampuan untuk membagi sumber daya umum, dan yang kedua yaitu kemampuan untuk membagi kompetensi inti umum. Contohnya yaitu perusahaan Procter dan Gamble, di mana hampir semua produk perusahaan ini didistribusikan melalui supermarket. Baiklah, selanjutnya tingkatan strategi bisnis yang kedua yaitu strategi unit bisnis. Setiap unit bisnis dalam satu perusahaan itu pasti mempunyai pesaing atau bersaing dengan unit bisnis lain dalam perusahaan lain, sehingga diperlukannya strategi bisnis. Jadi strategi unit bisnis ini berkenaan dengan bagaimana menciptakan dan bagaimana memelihara keunggulan kompetitif dalam masing-masing industri yang dipilih oleh suatu perusahaan yang berpartisipasi, sehingga dapat mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tingkatan dalam strategi korporat. Nah, di dalam strategi korporat ini itu terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, perusahaan-perusahaan dengan industri tunggal. Di sini perusahaan ini beroperasi dalam satu lini bisnis yang menggunakan kompetensi intinya itu untuk mencapai pertumbuhan industri tersebut. Contohnya itu ExxonMobil, yang mana industri ini bergerak dalam bidang minyak bumi. Nah, yang kedua itu perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan. Di sini perusahaan ini beroperasi dalam bentuk bisnis yang tidak berhubungan satu sama lainnya. Hubungan antara unit bisnisnya itu berpartisipasi murni finansial. Contohnya itu Textron seperti alat tulis, alat mesin, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan. Di sini perusahaan ini beroperasi dalam beberapa industri. Karakteristik kunci dari perusahaan ini yaitu bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kompetensi khusus yang bermanfaat bagi unit bisnis perusahaan yang lainnya. Contohnya itu Protector dan Gamble dengan unit bisnis yang bergerak dalam bidang seperti sabut dan lain-lain. Selanjutnya itu kita masuk ke strategi unit bisnis. Dalam strategi unit bisnis itu maksudnya itu di sini strategi unit bisnis ini berkenaan dengan bagaimana menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif dalam masing-masing industri yang dipilih oleh suatu perusahaan yang berpartisipasi. Baiklah, yang selanjutnya itu kita masuk ke aspek strategi unit bisnis. Nah, di dalam aspek strategi unit bisnis ini ada 2 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu misi dalam unit bisnis, dan yang kedua keunggulan kompetitif unit bisnis. Nah, tujuan dari misi unit bisnis ini secara keseluruhannya itu ada 4. Yang pertama itu bangun. Nah, maksudnya bangun di sini tujuannya itu ialah untuk menambah pangsa pasar, bahkan dengan mengorbankan laba jangka pendek dan arus kasnya. Jadi untuk menambah pangsa pasarnya itu industri tersebut ialah untuk mengorbankan laba jangka pendek dan arus kasnya. Nah, yang kedua itu pertahankan.
Nah, tujuannya di sini ialah untuk melindungi pangsa pasar unit bisnis dan posisi persaingan. Yang ketiga yaitu panen. Tujuannya ini untuk memaksimalkan laba jangka pendek dan arus gas, yang mana ini untuk memaksimalkan laba jangka panjangnya dan arus gasnya ini, industri tersebut rela untuk mengorbankan pangsa pasarnya. Nah, yang keempat yaitu diversifikasi. Divestasi ini itu menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan atau penjualan segera secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis industri. Menurut Porter, struktur industri itu mengharuskan kita untuk melakukan suatu analisis yang berkaitan langsung dengan kekuatan kolektif. Pada kekuatan kolektif ini ada 5 kekuatan persaingan, yaitu yang pertama, pesaing dalam industri, yang kedua itu ada pelanggan, yang ketiga itu ada produk, yang keempat itu ada pemasok, dan yang kelima ada pendatang baru. Nah, pada poin yang pertama yaitu pesaing dalam industri, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya secara langsung. Yang pertama itu adalah pertumbuhan industri, yang kedua itu perbedaan produk, yang ketiga itu keanekaragaman persaingan, dan yang keempat itu adalah tingkat dari biaya tetap. Yang kedua itu ada pelanggan. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi dalam daya beli adalah yang pertama jumlah pembeli, yang kedua itu ada daya peralihan pembeli, dan yang ketiga itu ada kemampuan pembeli untuk menghasilkan kembali. Pada poin ketiga ini ada yaitu produk. Nah, dalam produk ini faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman barang substitusi yaitu yang pertama harga atau kinerja, yang kedua itu adalah biaya peralihan kembali, dan yang ketiga itu adalah kecenderungan pembeli yang memakai barang dari barang substitusi tersebut. Nah, yang keempat ini adalah pemasok. Dalam pemasok ini, faktor-faktor yang mempengaruhi dari kekuatan pemasok itu, yang pertama adalah kemampuan pemasok melakukan integritas ke depan, dan yang kedua adalah jumlah dari pemasok. Nah, yang terakhir ini adalah pendatang baru. Dalam pendatang baru ini, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah persyaratan modal, skala ekonomis, diferensial produk, dan kompleksitas teknologi dan produk atau proses dari pendatang baru tersebut. Baiklah, masuk pada poin terakhir yaitu tentang analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai ini adalah seperangkat kegiatan penciptaan nilai yang dilakukan untuk menghasilkan produk dari bahan dasar mentah untuk pemasok komponen pada produk penggunaan akhir pokok yang akan dikirim langsung kepada pemasok terakhir. Nah, pada rantai nilai ini juga membantu perusahaan dalam memahami sistem nilai. Nah, tidak hanya pada kegiatan rantai nilai, tetapi juga perusahaan tuh tahu sistem nilai di mana perusahaan tersebut beroperasi atau di mana perusahaan tersebut sedang berjalan. Nah, segitu yang dapat kami presentasikan dari kelompok kami. Demikianlah, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.